Mengapa judi online seperti tak bisa diberangus, tapi justru ibarat mati satu, tumbuh seribu? Ya, ada saja muncul judi online yang dikemas dalam berbagai game atau permainan hingga investasi bodong. Ketika satu ditindak atau diblokir, lahir lagi wujud yang lain. Padahal tak sedikit masyarakat yang telah menjadi korban dan mengalami kerugian dahsyat. Jika terus begini, lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Penggunaan internet yang sudah menjadi konsumsi masyarakat sehari-hari rupanya tak hanya memberi segudang manfaat bagi para penggunanya, namun juga menjadi jalan masuk hal yang bersifat negatif. Salah satunya judi online yang terus marak di tanah air. Judi online tumbuh subur di tengah masyarakat. Tak peduli tua muda atau kaya miskin, judi online jenis slot menjadi salah satu yang terus marak. Mirisnya permainan judi online ini juga merasuki kalangan remaja, bahkan anak-anak usia sekolah. Begitu mudahnya mereka mengakses dunia maya, hingga mudah pula terjerat permainan yang semestinya dilarang ini. Kita tuh kan di zaman digitalisasi, pastilah kebaikannya banyak, tapi eksesnya juga banyak. Sekarang judi online yang merupakan salah satu bentuknya. Nah, kami melihatnya sebetulnya aturannya tuh udah jelas. Kita punya undang-undang ITE yang memang mengatur ya, jelas di situ barang siapa yang mentransmisikan, mendistribusikan secara sadar atau tidak berhak terkait konten yang memiliki muatan perjudian itu ada ancaman pidananya. Jadi mungkin saya melihat inilah yang perlu disosialisasikan. Mungkin masyarakat belum banyak yang tahu. Hampir 500.000 platform atau konten yang bermuatan perjudian ini di take down. Itu memang sudah menjadi kewajiban. Ada satgas khusus lah di Kemenkominfo itu yang memang tugasnya untuk menemukan informasi-informasi yang meresahkan seperti ini dan men-take down. Tapi ya ibarat jamur di musim hujan ya, mati jatuh satu, hilang satu, tumbuh 1000 gitu. Jadi inilah memang ekses daripada dunia digital tadi, perkembangan digitalisasi tadi. Jadi ya saya pikir perlu kolaborasi. Pemerintah tidak mungkin juga bekerja sendiri. Jadi masyarakat bisa memainkan peranan di sini untuk mengadukan sehingga lebih cepat lagi proses take down itu bisa dilakukan. Ya, judi online bak jamur, mati satu tumbuh 1000. Judi online yang muncul di tengah perkembangan digital hingga kini belum bisa diberangus. Di satu sisi pemerintah dan pihak terkait juga tak tinggal diam. Namun, para pencipta dan pelaku judi online juga seperti tak habis akal untuk terus muncul. Sekali lagi kendalanya adalah kita sering kalah cepat dalam penjahat dan pelaku itu. Maka solusi dan himbauan kita sekarang apa? Nah, pertama kepada polisi, belajarlah cepat, lebih cepat daripada mereka. Toh anggaran sudah memadai, teknologi juga udah maju, sekalipun teknologi ini juga dimanfaatkan oleh mereka. Tapi mari kita berkejaran. Masa kita orang yang benar dikalahkan oleh orang yang jahat? Wakil rakyat di Senayan ini juga mengingatkan maraknya judi online telah membuat masyarakat lagi-lagi yang menjadi korban. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bekerja lebih keras lagi dan tak memberi sedikit pun kesempatan bagi judi online untuk merasuki masyarakat. Belum ada kesempurnaan strategi ketika kita harus memberantas judi dan memberantas pelacuran dan pencurian. Kejar terus. Jangan menyerah. Itu tantangan dan itu tugas mereka. Itulah tugas abdi negara. Abdi negara adalah melayani masyarakat yang harus dia lindungi. Kalau tidak, dengan segala kekurangan ini kan korban akan berjatuhan terus. Sementara
keluarga-keluarga orang tua dari anak-anak yang terlibat judi ini tidak mampu menunjukkan kekuatannya untuk mengatasi problem itu. Negara harus turun, negara lah yang harus tampil mengatasi ini, karena kemampuan keluarga sangat terbatas. Lalu, bagaimana langkah kepolisian kini atas fakta maraknya judi online di masyarakat kita? Bahwa penanganan kasus-kasus ya, terkait dengan pelanggaran undang-undang ITE ya, apakah itu penipuan online, judi online, kita terus melakukan prosesnya. Ya. Dan selama ini apakah semua pelanggaran ya terkait dengan undang-undang ITE, apakah itu judi online, penipuan online, investasi bodong, yang kaitannya dengan menggunakan jaringan internet, kita tetap proses. Dan itu ditangani oleh Direktorat Siber. Sampai saat ini sudah ada pengungkapannya, Pak? Udah banyak dong, Sudah banyak. kita sering rilis ya.